Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan saya, Bu Nur Ikayati. Selamat ya, kalian sudah naik ke kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia. Itu termasuk tema 1. Subtemanya juga sama, organ gerak hewan manusia. Pokok bahasan hari ini adalah organ gerak manusia dan hewan. Yang kedua adalah dengan ide pokok paragraf. Dalam aktivitas sehari-hari, manusia dan hewan pasti melakukan apa itu? Bergerak. Dalam tubuh makhluk hidup dirancang untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari agar tubuhnya tetap menjadi aktif. Pertama-tama marilah kita pelajari tentang arti dari gerak atau bergerak. Arti yang pertama diartikan dengan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang kedua, sebagai respon adanya rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Dan yang ketiga, menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak dapat berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Dalam susunan organ gerak hewan dan manusia terdapat dua macam, yaitu yang pertama adalah alat gerak aktif yang berupa otot karena dapat bergerak. Yang kedua, alat gerak pasif yang berupa tulang karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar itu terdapat gambar otot dan gambar tulang. Di situ juga untuk mewakili gambar dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Dalam pembagian hewan bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang, dan yang kedua adalah hewan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Fakta menarik, dalam dunia hewan terdapat berbagai macam cara bergeraknya. Selanjutnya adalah peran tulang dalam sistem gerak hewan dan manusia. Dalam sistem gerak, tulang merupakan tempat melekatnya otot. Dalam bagian otot ini terdapat suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Sehingga dengan otot yang menempel pada tulang tersebut bergerak, maka tulang tersebut akan bergerak. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai ide pokok paragraf. Adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Maka nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Dalam sebuah paragraf yang baik harus memiliki ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini berfungsi untuk menjelaskan inti atau pokok dari permasalahan dalam sebuah cerita. Untuk cara dalam menentukan ide pokok adalah yang pertama, terlebih dahulu kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Yang ketiga, kenali ciri kalimat penjelas dan kalimat utama. Kalimat utama suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Jadi, untuk menemukan kalimat utama tidak harus selalu ada di awal paragraf. Sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah ide pokok yang terletak di awal paragraf merupakan paragraf deduktif, sedangkan yang kedua adalah ide pokok yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Jadi kesimpulannya adalah dalam organ gerak hewan dan manusia, tulang merupakan organ yang penting dalam sistem gerak. Mengenai ide pokok paragraf merupakan kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf. Dalam menentukan ide pokok paragraf, kita harus terlebih dahulu membaca secara keseluruhan suatu teks. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.